Hello everyone, mari kita belajar arti dari ayat-ayat yang digunakan Trinitarians untuk membuktikan bahwa the Holy Spirit adalah God the Holy Spirit. Ayat-ayat ini mereka gunakan untuk memperkuat keyakinan mereka bahwa doktrin Trinitas adalah doktrin Alkitabiah. Dua ayat yang mereka gunakan adalah Kisah 5 ayat 3 dan ayat 4 yang mengatakan, waktu Ananias berbohong kepada Roh Kudus, Ananias berbohong kepada God. Oleh sebab itu, mereka simpulkan, untuk berbohong kepada Roh Kudus sama dengan berbohong kepada God. Dan oleh sebab itu, mereka katakan bahwa Roh Kudus adalah God. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Roh Kudus adalah God the Holy Ghost. Ayat ini juga tidak mengatakan bahwa the Holy Ghost adalah makhluk ilahi ketiga di surga, sebagaimana Bapa dan Anaknya adalah makhluk ilahi. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa ada satu God yang terdiri dari God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit, di mana masing-masing adalah makhluk ilahi God. God the Father bukan God the Son, God the Son bukan God the Holy Spirit, dan God the Holy Spirit bukan God the Father. Tiga makhluk ilahi yang berbeda yang membuat satu God. Sementara tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang bilang God the Spirit, sementara ada 25 ayat yang mengatakan the Spirit of God. The Spirit of God artinya roh yang berasal dari God. Sementara God the Spirit artinya the Spirit adalah God. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah God sebagaimana yang diartikan oleh Trinitarians. Artinya di ayat ini Roh Kudus adalah the Spirit of God, yaitu roh yang berasal dari God. Jadi waktu Ananias berbohong kepada Roh Kudus, dia berbohong kepada roh yang berasal dari God, yaitu the Spirit of God, bukan God the Spirit. Mari kita baca di Efesus 4 ayat 30, di sini dikatakan, janganlah mendukakan Roh Kudus yang berasal dari God, yaitu the Holy Spirit of God. Rasul Paulus tidak mengatakan, janganlah mendukakan God the Holy Spirit, tetapi yang ditulis, janganlah mendukakan the Holy Spirit of God. The Holy Spirit of God artinya sangat berbeda dengan God the Holy Spirit. Yang bisa didukakan adalah the Holy Spirit of God, bukan God the Holy Spirit. Janganlah mendukakan roh yang berasal dari God. Ananias tidak berbohong kepada God the Holy Spirit. Dia berbohong kepada roh yang berasal dari God, yaitu the Holy Spirit of God. Rasul Paulus mengajarkan bahwa hanya ada satu roh. Artinya roh yang bisa didukakan adalah roh yang sama kepada siapa Ananias berbohong. Artinya Ananias berbohong kepada the Holy Ghost of God di Kisah 5 ayat 3, yang adalah the Spirit of God yang bisa didukakan di Efesus 4 ayat 4. Sangat tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Ananias berbohong kepada God the Spirit, sementara roh yang bisa didukakan adalah the Spirit of God. Seakan-akan ada dua Roh Kudus. Pertanyaannya, siapa God yang dari God itu berasal rohnya? Di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, satu God itu adalah Bapa, yang mana segala-galanya berasal dari Dia. Artinya, the Holy Spirit adalah roh yang berasal dari Bapa. Kita bisa mengerti lebih jelas lagi sekarang apa artinya the Spirit of God, bahwa itu adalah roh yang berasal dari Bapa. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa satu God itu adalah God Bapa, God Anak, dan God Roh Kudus. Dari pengertian doktrin itulah mereka mengatakan Ananias berbohong kepada God Roh Kudus. Sangat berbeda dengan ajaran Alkitab yang mengajarkan bahwa Ananias berbohong kepada roh yang berasal dari satu God itu, yaitu Bapa. Doktrin Trinitas bukan ajaran Alkitab.
Kami percaya adanya Roh Kudus. Namun Roh Kudus yang kami percaya bukan God Roh Kudus, tetapi adalah Rohnya Bapa. Jadi pertanyaannya, apa itu roh yang berasal dari Bapa? Apa itu Rohnya Bapa? Kristus katakan di Yohanes 14 ayat 10, perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu, aku ucapkan bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang berdiam di dalam aku. Bapa berdiam di dalam Kristus melalui firman-Nya. Pertanyaannya, apa perkataan-perkataannya Bapa yang berdiam di dalam Kristus? Di Yohanes 6 ayat 63, Kristus katakan, perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu, yang kita mengerti sebagai perkataan-perkataannya Bapa, adalah roh dan kehidupan. Artinya yang berdiam di dalam Kristus adalah Rohnya Bapa, atau the Spirit of God, roh yang berasal dari Bapa. Dengan kata lain, perkataan-perkataannya Kristus adalah perkataan-perkataannya Bapa, atau Rohnya Kristus adalah Rohnya Bapa. Roh yang berasal dari Kristus adalah roh yang berasal dari Bapa. The Spirit of Christ adalah the Spirit of God. Karena kita sudah mengerti bahwa hanya ada satu roh, yaitu rohnya anak yang adalah rohnya Bapa. Kita bisa melihat kebenaran ini di buku Roma ayat 9. Dikatakan, the Spirit yang berasal dari Bapa adalah the Spirit yang berasal dari Kristus. Firman Tuhan sangat indah kalau kita izinkan firman itu menjelaskan dirinya sendiri, tanpa harus memaksakan artinya untuk mencocokkan dengan saya punya preconceived ideas atau opinions. Kristus katakan di Yohanes 14 ayat 16 bahwa Bapa akan memberikan kepada murid-murid penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus. Lalu di ayat 8, Kristus katakan bahwa yang akan datang nanti, yaitu yang Bapa akan kirim, adalah Aku, yaitu dirinya sendiri, bukan makhluk Roh Kudus yang doktrin Trinitas ajarkan sebagai God the Holy Spirit. Lalu di ayat 21, Kristus katakan, nanti dia akan mengungkapkan dirinya sendiri kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa dirinya sendiri bukan God the Holy Spirit. Dirinya sendiri adalah the Son of God. Artinya Roh Kudus yang adalah penghibur yang lain adalah the Spirit of Christ, yang adalah the Spirit of God, bukan God the Holy Spirit. Dan kebenaran yang indah ini kita baca di ayat 23. Kristus katakan kepada murid-muridnya, yang akan berdiam nanti bersama murid-muridnya adalah kami, yaitu Aku dan Bapa. Kristus katakan, kami akan datang dan membuat kediaman kami bersamamu. Aku dan Bapa akan datang dan membuat kediaman kami, Bapa dan Aku, bersamamu. Kita mengerti bahwa yang akan datang nanti adalah Roh Kudus atau penghibur yang lain. Artinya yang datang nanti dan berdiam bersama murid-muridnya adalah rohnya Bapa yang adalah rohnya Kristus, bukan God the Holy Spirit. Jangan lupa, hanya ada satu roh, yaitu rohnya Bapa yang adalah rohnya anak. Mari kita baca dari 1 Korintus 8 ayat 6. Rasul Paulus katakan, hanya ada satu God, yaitu Bapa, sumber dari segala-galanya, dan satu Yesus Kristus, dan melalui Kristuslah segala-galanya yang dari Bapa mengalir. Yohanes kekasih di 1 Yohanes 5 ayat 11 katakan, Bapa telah memberikan kepada kamu kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal adalah roh kehidupan yang berasal dari Bapa. Dan kehidupan kekal ini berada di dalam anaknya. Sister White dengan sangat jelas dan indah menjelaskan kebenaran ini. Dia katakan, segala-galanya Kristus terima dari Bapanya. Tetapi Kristus menerima segala-galanya untuk memberikan. Kristus bukan seperti lautan mati yang hanya menerima tanpa memberi. Itu sebabnya mengapa Kristus adalah sumber manusia, sementara Bapa adalah sumber daripada anaknya.
Bapa adalah sumber segala-galanya, dan melalui anaknya lah manusia menerima segala-galanya dari Bapa. Kebenaran ini kita lihat dalam pekerjaan penciptaan. Di Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, nafas yang keluar dari mulut Tuhan adalah firman, yaitu roh yang menciptakan segala-galanya. Bapa yang menciptakan melalui firman roh nafasnya, menciptakan segala-galanya melalui Yesus Kristus yang adalah anaknya. Kuasa yang menjadikan sesuatu dari yang tadinya tidak ada adalah firman-Nya, yaitu roh yang adalah nafas kehidupannya Bapa, yang juga adalah firman, yaitu roh yang adalah nafas kehidupannya anak. Bapa menciptakan melalui satu-satu anaknya yang Dia begotten. Artinya yang membentuk tubuh Adam dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidung dari tanah yang berbentuk Adam adalah Kristus. Karena Kristus memiliki di dalam dirinya nafas kehidupan yang adalah roh yang Dia terima dari Bapanya. Firman-Nya Bapa, nafasnya Bapa, kehidupannya Bapa yang adalah rohnya Bapa adalah firman, nafas, kehidupan, dan rohnya anak. Roh Kudus adalah rohnya anak yang juga adalah rohnya Bapa, bukan God the Holy Spirit sesuai dengan yang diajarkan oleh doktrin Trinitas. Jadi kita kembali ke kisah 5. Ananias berbohong kepada rohnya Bapa yang adalah rohnya anak, bukan kepada God the Holy Spirit sebagai makhluk ilahi ketiga di surga. The third person of the Godhead yang adalah Roh Kudus bukan makhluk ilahi ketiga di surga, tetapi adalah rohnya Bapa yang juga adalah rohnya anak. Untuk cari tahu apa arti kata person dari the third person, saya anjurkan Anda pelajari video yang berjudul The Third Person dan yang berjudul The Character of Office. Saya akan paste linknya di description di bawah untuk Anda bisa mempelajarinya. Pelajaran ini adalah bagian pertama dari pembahasan kisah 5 ayat 3 dan 4. Stay tune untuk bagian kedua nanti. Kita akan melihat dari sudut pandangan lain untuk membuktikan bahwa Roh Kudus di ayat ini bukan God the Spirit. May the grace of God be with you. To God be the glory.